Anang Hermansyah dan Ashanty rayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua secara sederhana. Benarkah kado yang diberikan Ashanty kepada Anang kali ini tidak memiliki arti jika dibandingkan dengan calon buah hati mereka yang memasuki minggu ke-9? Benarkah Ashanty tak merasakan ngidam pada kehamilannya ini? Dan kebiasaan baru apa yang kini gemar Anang kerjakan? Dewi Fortuna nampaknya tengah menjadi milik pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty Siddiq. Entah kebetulan atau tidak, keberuntungan datang secara bersama-sama menghampiri Anang dan Ashanty. Lolosnya Anang sebagai wakil rakyat seakan melengkapi kebahagiaan mereka yang tengah menanti kelahiran jabang bayi yang masih bersemayam dalam rahim Ashanty. Kebahagiaan mereka ini pun makin terasa karena dinikmati saat usia pernikahan mereka berusia 2 tahun yang jatuh pada tanggal 13 Mei kemarin. Kondisi Ashanty yang tengah bed rest karena kehamilannya rupanya tak mempengaruhi niatnya untuk tetap melakukan ritual makan malam bersama yang mereka lakukan di sebuah tempat yang begitu romantis. Dinner berdua. Tadi malam di salah satu hotel, betul-betul hanya berdua. Ya alhamdulillah tadi malam aku dibikinkan acara sama istriku tercinta dan aku sangat bangga sama dia. Di tengah dia berjuang mempertahankan babynya. Dia sudah memahami, makanya dia bed rest banget. Dia sampai hari ini di rumah nggak kemana-mana. Cuman tadi malam dia menyempatkan diri, ayo kita harus tetap bisa nikmatin. Ya udah kita pergi ke salah satu tempat makan berdua aja, kita makan, anak-anak nunggu di rumah. Yang duanya bilang aneh banget sih Bi. Kan aku nggak pernah begitu, nggak pernah. Aku orangnya cukup teledor dan nggak pernah mikirin dia, yang mikirin aku harus menghormati dia, dan itu memang kebiasaan yang baik. Usia kehamilan Ashanty yang memasuki minggu ke-9 memang dianggap masih riskan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan, mengingat riwayat kehamilan Ashanty berbeda dengan wanita pada umumnya. Namun sebagai istri, Ashanty tetap merasa berkewajiban untuk selalu memberi hadiah istimewa di momen pentingnya. Lantas benarkah jika kado yang diberikan Ashanty kali ini mengalahi bayi yang ada dalam perutnya karena itu dianggap sebagai kado terindah bagi Anang sepanjang hidupnya? Itu aku nggak, tradisi seperti itu istriku lebih yang hebat. Dia sih mempersiapkan kado, aku yang enggak. Aku itu orangnya jelek banget sih. Itu maksudnya? Ya nggak mikirin yang begitu-begitu gitu kadang-kadang. Kadonya apa Mas? Ya jangan tahu lah, istimewa lah. Dia selalu ingat, nanti malam gini yuk, nanti malam. Dia luar biasa. Dia emang, aku bilang istri yang luar biasa lah. Kado terindah. Ya, kehamilan istriku. Semakin dewasanya dia, semakin sayangnya dia sama aku dan anak-anak. Itu yang luar biasa. Sebagai suami, sudah tentu kehamilan istri bukanlah pengalaman baru bagi Anang. Namun Anang tidak menampik jika kali ini ia layaknya calon ayah baru yang sedang harap-harap cemas menanti sang buah hati. Walau janin dalam perut Ashanty belum menunjukkan pergerakan, Anang sudah membiasakan dirinya untuk mencium perut istrinya itu setiap kali akan pergi keluar rumah. Lalu, apakah ini nalurinya sebagai seorang ayah atau justru ini bawaan si jabang bayi? Dan benarkah Ashanty tak mengalami perasaan ngidam sedikit pun? Ya tiap hari aku pergi dulu, aku cium dulu perutnya, dia mulai. Ya selalu aku pikirin. Dan album buat dia sudah jadi. Nah mungkin ya 2 bulan ini udah siap untuk dikeluarkan album baru duetnya untuk menyambut kelahiran dia. Aku aneh, dia kuat banget ya, ngidam enggak, apa enggak, muntah-muntah enggak, dia kuat banget. Aku bilang hebat. Belum nanti dilihat karena belum tahu. Ini kan mungkin 4 bulan nanti udah kelihatan jenis kelaminnya apa. Ya 1,5 bulan lagi udah kelihatan jenis kelaminnya. Cuma kalau kayak ngidam gitu aku nggak ada. Alhamdulillah aku nggak ada morning sick kayak mual apa. Yang ngidam malah Mas Anang. Tiap hari yang anti es tadinya sekarang doyan makan es terus. Kayak kegilaan es. Terus anakku yang laki Jiel itu sama aku manjanya luar biasa, super, yang sampai aku tiduran. Kemarin Mas Anang ke Malang gitu, dia mau tidur sama aku. Terus aku tidur tuh dipelukin, bener-bener dipelukin, perutnya diulus-ulus. Terus
Ashanti dan Anang memang pantas bersuka cita menyambut kelahiran buah hatinya ini. 2 tahun menikah, 2 kali pula Ashanti mengalami keguguran. Dan tak mau gagal untuk kesekian kalinya, Ashanti pun memilih kursi roda untuk sementara waktu demi memudahkan aktivitas dirinya selama hamil muda ini. Walaupun sempat depresi dengan kondisi tak mengenakan ini, ia pun harus rela menahan sakit akibat suntikan yang diarahkan ke bagian perut demi keselamatan sang jabang bayi. Ia juga diwajibkan minum 30 butir obat seharinya dan itu harus dilakoninya selama 9 bulan. Dan obat itu kan selama 9 bulan harus suntik, harus mengkonsumsi obat banyak begini. Tapi dalam arti ya mungkin ya aku bilang tadi orang beda-beda kasusnya. Mudah-mudahan hasilnya juga bisa baik, itu aja. Ini suntik pengencer pengencer darah. Nih, cekannya aduh serem. Oma ambilin tempat obat ibu di situ, mah. Nah, ini harus 2 kali sehari. Nah, yang di pantat itu yang sakit banget. Itu nggak bisa sendiri. Itu harus tadi suster udah datang nyuntikin. Kalau itu nggak boleh. Cuma kalau ini aku sekarang lebih enak nyuntik sendiri. Kan diajarin sama dokter, dan sama dokter boleh. Bilang begitu aku kuat, aku akan melakukan segalanya di Jakarta. Karena balik lagi, dokter Jakarta udah bagus-bagus. Dan aku mau punya anak yang aku mau lahirin di Jakarta gitu, nggak mau heboh-heboh banget. Enggak lah, aku kalau nggak bermasalah sampai kayak begini dan kemarin ada orang yang berjasa buat aku juga mungkin akan di sini ya gitu. Tapi karena aku ngeliat penanganan di sana memang kemarin luar biasa, jadi aku pikir sampai aku kuat ya aku jalanin dulu. Enggak, yang aku lihat Ashanti sendiri pun sudah pengalaman dengan 2 problem itu. Dia cukup memperhatikan harus bagaimana menghadapi kehamilan yang muda ini supaya bisa melewati ambang batas yang kritis. Jadi kalau sudah 3-4 bulan sudah mulai aman. Ulang tahun ke-31 Puput Melati belum juga mengunjungi Guntur Bumi di dalam tahanan. Benarkah Puput merasa malu atas apa yang dilakukan Guntur Bumi? Dan mengapa Ibunda Puput harus meminta maaf kepada korban pelecehan seksual Guntur Bumi? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam.